Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah An-Nas ya. Ini percobaan ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ini kita coba aplikasikan belajar Quran. Mudah hari ini belajar langsung bisa baca. Dengan catatan sudah bisa baca Latin ya. Gak bisa juga berarti hafalan. Karena saya hanya mengajarkan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama belajar dengan tulisan Arabnya, huruf hijaiyahnya, melalui metode Iqra, metode warna dan segalanya. Itu untuk langsung belajar pakai tulisan Arab. Yang kedua adalah dengan tulisan Latin. Kan kalau dengan tulisan Latin langsung bisa baca, hanya ada beberapa perubahan bunyi aja. Ada beberapa penulisan yang kurang cocok dengan bunyi. Nah itu kita benerin. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga, gak bisa baca dengan apapun ya dihafal, dengan hafalan ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba tahapan pertama dengan baca secara perlahan. Qul. Bukan kul, bukan dengan kaf tapi dengan qaf. Qul. Qul a'udzu. Qul a'udzu birab nyamber ini ya. Birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin, bukan malikin nas, bukan ya. Tadi malam Sundari bacanya panjang. Ini termotivasi saya mau bikin seperti ini. Mudah-mudahan dapat membantu ibu dan bapak bisa membaca An-Nas dengan baik ya. Bukan malikin nas. Memang ya kalau di Al-Fatihah maliki yaumiddin. Di sini mahnya pendek. Malikin nas, ilahin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Coba ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Pak Ari disentak-sentak? Karena memang buat pemula agak sedikit sulit ya. Harus seperti itu dulu. Nanti kalau lagunya beatnya penekanannya udah bagus, nggak usah pakai hentakan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Qul, kaf wa domahku ini lamnya mati jadi qul. Alif wa patah a ini ain domah wa domah u. Ada waw mati jadi a'u. Qul a'udzu bira, jangan bira, biro, birab nyamber, kalau ada tasdid ini nyamber ya. Qul a'udzu birabbin nyamber, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
Alladzi yuwaswisu. Ini bunyinya jadi A ya. Nah, ini namanya hamzah wasol. Kalau di wasol ini nggak berbunyi. Misalkan di sini khannasil ladzi ya. Min syarril waswasil khannasil ladzi kalau disambung. Tapi kalau diputus-putus ini jadi bunyi jadi A. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Cukup ya dengan Arabnya. Kita baca sekarang dengan latihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Tuh ya latihannya ya. Boleh pakai latin nih ya. Saya salin ulang ya. Saya salin ulang. Ini tuh qul. Sama ya. Qul. Sama kan? Nah, qul. Kemudian yang keduanya nih. Saya sering bilang saya juga untuk latin ini sangat-sangat kurang begitu bisa ya. Jadi saya lihat padanannya sesuai bunyi. Ada dilihat dari metode amma atau bisa juga dilihat dari buku tajwid hijau ya. Bagaimana cara menulis dal ya? Ini qul. Di sini a ini ain. Ain itu berarti ada koma dulu. Saya lebih suka dengan double u. Ya, ini kan au tuh di atas u-nya ada garis, berarti dia tandanya panjang. Kalau ini itu Z pakai titik. Nah ini yang saya bingung. Saya jujur aja pakai latin nggak bisa. Tapi kalau berdasarkan bunyi ini bisa. Ini bunyi dal, tapi ada unsur Z-nya berarti agak rapuh dikit. Qul a'udzu tuh, a'udzu, qul a'udzu, jangan a'udzu, jangan a'udu ya. Kalau orang Sunda a'udu, kalau orang Betawi a'udzu. Coba deh kalau nggak percaya ya. Yang mana yang benar? Yang mana aja, orang Jakarta, orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa. Kalau udah benar mah sama aja semua ya. Qul a'udzu. Qul a'u ini kalau ada koma berarti ain ya. Tuh, qul a'udzu. Tuh ya. Terserah ibu dan bapak mau yang mana. Mau yang sudah kami robah apa mau tetap ini. Dan ibu dan bapak jika ingin memiliki 30 juz yang ada Quran Arabnya, ada Latinnya, dan ada terjemah perkataannya sudah ada ya. Silahkan. Itu dengan macam-macam. Ada paket-paketnya, ada infaknya 200.000 ya. Kalau paket lengkap, ada Quran warna dan segalanya, itu 8,5. Tapi kalau berikut dengan Quran tajwid ini berarti jadi 1 juta. Ingat, kalian bantu pembangunan pesantren. Membantu memberikan 1 juta atau 8,5 atau berapapun, atau Qurannya saja 340, itu kalian berinfak membangun pesantren. Nah, sebagai hadiahnya kami berikan itu, gitu ya. Biar ngalir terus pahalanya, biar perjuangan kami terus berjalan. Karena ini tidak ada yang membiayai, ya. Ini biaya sendiri, gitu kan. Selain dari hamba-hamba Allah yang terketuk hati membantu. Bukan pegawai negeri saya, juga bukan pegawai swasta. Saya tidak bekerja pada siapapun. Bekerja hanya pada Allah dan hamba-hamba Allah yang mau turut serta ya. Baik. Qul a'udzu. Nah, ini birabin tuh, birabin. Nah, ini yang jadi salah. Ya, menurut saya. Sebetulnya penulisan yang buku di Quran ini benar sesuai ejaan yang disempurnakan. EED kalau kayak itu kalau kita belajar bahasa Indonesia EED apa ya gitu. Tapi itu berdasarkan kaidah IED, tapi bukan berdasarkan kaidah bunyi. Kalau saya lebih suka kaidah bunyi, biar siapapun bisa baca tuh. R-nya tetap, yang salahnya A-nya jadi O tuh. Harusnya biro, bukan bira ya. Birab, 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 biar ada penekanannya. Birab, bin, birabi sebetulnya. N-nya diambil dari mana? N-nya diambil dari sini nih, ya. N-nya diambil dari sini, birabin. Nah, saya pisahin aja biar paham nanti. Kok ada ini kan tulisannya Latin Arabnya birabi. Iya, birabi. Kok ada N-nya? N-nya itu diambil dari sini. Dari birabin nyamber ke sini tuh. Jadi bunyi N-nya itu birabin.
Oh, terlalu numpuk ya, terlalu dekat. Berarti saya ke atasin yang ini. Yang ini hapus dulu ya. Yang ini. Birobin biar nggak numpuk ya. Qul a'udzu. Ya, jadi dari mana ada n-nya kan itu cuma birobi, Pak Ari. Iya, birobi langsung ini yang menulis Quran ini latennya memberikan pengertian buat biar semua orang bisa baca. Cuman sayangnya orang yang bingungnya itu tadi aja, bingungnya kalau yang nggak biasa, kalau dia biasa pakai laten berarti bacanya birabin. Nah, itu yang jadi masalah, akan jadi salah fatal. Harusnya ini biro rob birob. Tuh birob. Birobi ini ya. Yang ini birobi. Kok ada n-nya? N-nya diambil dari sebelahnya. Tuh birobin. Ya. Qul a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi double. Kenapa jadi ada double nun? Karena ada tasjid ini. Ya, ada tasjid. Qul a'udzu birabbin nas. Nasnya yang ini ya. Enggak ada bedanya, cuman ini nasnya ini. Kalau ini kan kaidahnya setiap ada garis di atasnya berarti panjang, satu alif. Padahal bukan, ini salah juga. Ini bukan satu alif lagi di sini. Menjadi mad ari disukun. Harusnya nasnya minimal 5. Jadi harusnya birabbin ini A-nya 5. Tuh, jadi panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh, oke? Okay? Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa sih-nya dibaca? Karena dihentikan. Qul, jangan qul ya. Saya bilang, kalau qul makanlah. Tapi qul, katakanlah. Kok ada Muhammadnya? Itu Muhammad di dalam isinya. Karena ini ayat ini diturunkan melalui Nabi Muhammad ya. Harus menyatakan kepada orang-orang, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Nanti kita belajar terjemah perkataannya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini ya. Oh. Ke bawah ini ya tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Yang sudah dirubah ini ya. Dirubah. Ke sini malikin. Kok tuh bener latennya, kenapa Siti Sundari bacanya malikin nas gitu. Karena dia terpengaruh dengan Fatihah, dipatihkan Maliki Yaumiddin. Di sini enggak Malikin Nas tuh. Ini enggak usah dirubah karena udah bener ya. Malikin. Mim wa patah ma, lam wa kasroh li, kaf wa kasroh ki. Maliki. Ada tasydid jadi nyamber di sini. Ya, ada tasydid nyamber ke sini. Dari Maliki ke N langsung. Ini alif lamnya alif lam yang enggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Karena nggak ada tanda baca, gitu aja yang gampangnya. Jadi jangan Malikil Nas, ada yang gitu ya. Qul a'udzu birabbil nas, Malikil Nas. Ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya nggak dibaca. Gampangnya kenapa nggak dibaca? Karena nggak ada tanda baca di atas alif lamnya, kosong. Itu kalau pengen tahu itu namanya alif lam syamsiah. Beda dengan nanti dengan alif lam yang ada sukunnya, yang ada tanda bacanya. Karena ada tanda baca maka dibaca, gitu ya. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin. Udah bener kan? Kenapa ada N-nya? N-nya kan disamperan dari sini. Ini kan yang benernya Maliki doang. Maliki. Nyamber ke N jadi Malikin. Nas. Nasnya udah sebetulnya enggak ada masalah. Enggak dirubah pun, tapi harus tahu nas ini jadi mad ari disukun. Jadi panjang. Jadi di sini seharusnya nasnya 5 A-nya tuh. Karena mad ari disukun tuh 2 sampai 5 harokat ya. Bahkan boleh lebih, boleh 6. Malikin nas tuh ya. Malikin nas. Masa saya nggak bisa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Tuh ya, panjang. Mad dari disukun. Kalau ngandelin aslinya ini
Quran ini cuma nas doang. Nasnya cuman satu alif. Padahal ini panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin, kinnya karena n-nya double jadi ditahan, ini yang dikatakan gunnah. Malikin, n-nya juga kalau begitu harus banyak ya berarti ya. Malikin nas, minimal 3 n ya. Malikin nas. Ini yang dikatakan nunnya bertasydid jadi gunnah ya. Ila, nggak ada masalah sebenarnya ya, sama aja mau gini. Tapi tetap kalau saya lebih suka ilanya itu gini tulisannya. Saya lebih suka la-nya double A gitu. Ini panjang, ini yang dikatakan mad, bisa mad tobi, bisa mad asli. Di sini mad asli ya. Bacaan panjang. Ila. Nah, saya lebih suka di sini hanya H gede ditulisnya. Walaupun dia menulis tuh, lihat kalau nggak percaya. Ini yang menjadi sesat, bukan jadi sesat, menjadi keliru dalam membaca kita kalau kita mempergunakan Latin aslinya. Karena mana H kecil, mana H gede sama, podo bae sama aja. Padahal beda ya. Gitu, padahal beda. Ini H dada, H gede. H gede. Nah, makanya saya tulisnya ilahin. Ilahin. Oh, N-nya. Harusnya ilahi. Kenapa ada N-nya? Karena nyamber ke nasnya. Jadi kalau ngikutin Latin ini ilahi, ilahi. Kok ada N-nya? Karena N di sini nyamber. Ilahin gitu ya. Tapi ini bagian dari terpisahkan. Bukan bagian dari kalimat ini. Maksudnya apa? Ya, ini cuman ilahi doang yang ini. Tuh ya, saya tulis lagi ya. Ilah, hanya gede ya. Ingat-ingat tuh. Ilahi, cuman ilahi doang. Tapi di sini ada N-nya. Tuh. N didapat dari mana N? Ilahin, nyamber ke nun. Pokoknya ingat-ingat ya. Kalau setiap ada sukun berarti nyamber doang. Kalau ada tasydid nyamber dan double. Wah, ibu dan bapak bingung Pak Ari mana sukun mana tasydid. Oke, ini ya. Nih. Tolong kasih masukan ya. Kalau terlalu cepat atau terlalu gimana gitu ya. Karena saya juga lagi belajar ngajar nih. Nih kalau ketemu sukun ini namanya sukun ya. Jadi bacanya kul, nyamber doang. Kul. Yo, ya. Ini sukun tuh. Min, nyamber doang, ya. Min. Walaupun nanti ada ketentuan lain sukun itu ada yang berubah, ada yang melebur, ada yang apa ya. Yang bakunya nih nyamber doang tuh, nyamber. Itu sukun yang bulat ini. Kalau ketemu tasydid nyamber dan double. Jadi kalau ketemu sukun nyamber doang, kul. Kalau ketemu tasydid nyamber dan double, hurufnya jadi double. Bi rabbi dibaca ulang. Kalau ini kan kul, L-nya doang, kul, 1 L, kul. Kalau ini kalau ketemu tasydid nyamber dan double, hurufnya jadi 2, bi rabbin tuh. Nyamber, bi rabbin na, tuh, bi rabbin nas gitu ya. Ingat-ingat ya. Kalau ketemu sukun nyamber doang, kalau ketemu tasydid nyamber dan double. Selain matobi'i tapi ya. Kalau ini kan ketemu sukun Pak Ari, ini nggak nyamber. Ini beda. Ada waw sukun pasangannya dengan domah. Ada ya sukun pasukannya dengan kasroh. Ada fathah dengan alif. Kalau alif nggak ada sukunnya kebetulan ya. Itu yang jadi mad tobi'i. Nggak nyamber ya. Spesial mad itu lain. Jadi kalau domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati, fathah dengan alif itu jadi panjang, jadi pemanjang, jadi mad tobi'i, jadi bacaan panjang. Bingung Pak Ari, sabar aja ya. Nggak usah dipikirin dulu lah. Anggap aja angin lalu apa yang saya ngomong ya. Karena semuanya perlahan. Insya Allah ya, mudah-mudahan program ini terus berlangsung. Dengan catatan ada respon dari ibu dan bapak. Kalau nggak ada respon, ya saya nggak semangat ya. Jadi saya suka ada saran kritik nggak masalah. Seapapun ya, dibilang saya dikritik, Anda nggak bisa ngajar. Iya memang saya nggak bisa ngajar, makanya lagi belajar ngajar. Anda gini. Iya saya terima gitu ya, kekurangannya. Makanya kritik tolong ya, biar jadi pinter. Qul a'udzu. Ini saya baca pakai Latin tuh. Qul a'udzu birabbin ke bawah ya. Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nggak ada yang panjang maknya. Tuh kan nggak ada yang panjang. Malikin nas. N-nya jadi double. N-nya aja ditahan.
Malikin nas. Hanya gede. Ilahin. N ini produk dari sini ya. Karena H ketemu nun jadi nyamber dan double. Jadi double N. Bahkan lebih karena gunnah. Ilahin nas. Nah ini yang saya sukai di sini. Nasnya ditulisnya begini. Ya. Ditulisnya. Nasnya A-nya banyak. Tuh. Karena madari disukun ya. 5 harokat. Ya 2-5 sih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuh ya. Min syarril. Tuh, ini yang jadi salahnya. Kok salah? Ya salah. Kalau Anda hanya memperhatikan latennya ini, salah. Karena ini ikhfa. Min. Tapi ada engnya gitu loh. Min. Jangan ming langsung tapi N-nya masih tetap ada. Yang eng langsung nanti kalau nun mati atau tadwin ketemu kaf dan kop. Ini nun mati ketemu shin, ikhfa juga. Tapi min ada engnya gitu loh. Gimana lah pokoknya dilatihnya ya. Min kalau kata Bu Lestari Ahnan ini SY katanya. Y. Min shin. Min syar. Tuh R-nya double. Min sari. L-nya dari mana? Di depannya. Makanya saya pisahkan tuh. Biar nggak bingung. L-nya dapat dari depan. Dari depan ini nih. Dari depan mana sih Pak? Ini. Dapat dari depan yang ini. Min syarril. Ini dari sini ke sini. Kan ini tadi ya rumusnya ya. Kalau ketemu tasdid. Diapain ayo? Disamber dan didobel, diulang baca. Kalau ketemu sukun nyamber doang gitu. Jadi min syar R-nya nyamber dan double. Double apa? Double R kan? Min syar R-nya double. Min syarril L-nya satu. Nah, di sini L-nya karena udah diambil ke sini, di sini tinggal was tuh. Was min syarril uwas. Apa perlu diganti warnanya ya biar enggak mana produk saya mana produk itu ya. Nih. Nantilah ya. Min syarril. Jadi aslinya yang merah, yang satunya yang tulisan saya yang berikutnya. Gitu mana aja sih mau diambil gitu ya. Min syarril. Tuh ya. Min syarril. Min ada N-nya tapi ada eng-nya. Min syarril was nyamber ya, ingat ya. Kalau ada sukun nyamber doang. Tapi kalau ada tasdid nyamber dan double. Min syarril bacanya yang ini ya, yang saya produk saya nih. Produk saya ini yang sudah dirubah. Kata ibu bagusan yang aslinya ya bodoh baik silakan aja. Ini produk saya ya yang dirubah. Tuh perbedaan antara H gede dan H kecil nantinya. Ini produk saya tuh ya. Min syarril was-wasnya benar-benar was. Nah ini juga saya nggak setuju dengan yang ini. Mana Pak Hari dengan mana? Ini. Yang saya sukanya bikinnya ininya nulisnya begini. Tuh. Min syarril was. Tuh matobinya. Wasil. Ya. Wasil. Tuh. Min syarril wasi. Si doang. Dapat L dari mana? Dapat L-nya dari sebelahnya nyamber gitu. Jadi ntar jangan bingung. Kok ada L-nya? Kan latennya cuman al-waswasi. Ya, ini penulis Quran ini, penulis latennya Al-Quran ingin mempermudah biar ibu dan bapak yang nggak bisa tulisan Arab bisa baca dengan benar, bisa aja. Jadi boleh. Ya. Min syarril waswasil. Waswasil. Ini kurang ke atas ya. Nulisnya. Nih. Rubah lagi ya.
Ini ada Pak Haidi itu ya. Qurannya sudah dikirim Pak Haidi. Pak Haidi lagi ngapain? Ini lagi ngomong sendiri, lagi bikin rekaman ya. Was. Si. L-nya dapat dari mana? L-nya dapat dari depannya. Waswasil. Karena nanti bingung. Kok tulisannya di sini al-waswasi? Kok ada L? L-nya dapat dari sini. Karena nyamber. Ingat ya. Kalau ketemu sukun, nyamber doang. Kalau ketemu tasydid, nyamber dan double hurufnya. Dibaca double. Kalau ketemu sukun, nyamber doang. Jadi satu doang. Waswasil. Tuh ya. Itu. Ya. Masih di bawah juga. Gak apa-apa lah ya. Ini produk saya ya yang dilingkari nih. Nih yang dilingkari. Ini adalah produk saya yang sudah dirubah. Terserah ya, sampean milih yang mana yang enaknya. Min syarril waswasil khannas. Nah ini yang bikin jadi salah tuh yang saya bilang. Akan menjadi salah kalau mengikuti apa ada yang ini. Harusnya ini khonnya benar. Kho. Tapi bukan hanas. Tapi kho. Khon. N-nya kan double tuh. Khon. Na-nya banyak. Khonnas. Tuh ya. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Tuh ya. Min syarril waswasil khannas. Ini baris ini jadi A ya. Ini namanya hamzah wasol. A. Di sini ada patahnya A. Ya. A, ini A, di sini A tuh. Bunyinya A. A. Nih, ini bunyinya A. A jadi patah. Kalau di wakop, misalnya min syarril waswasil khannas. Tapi kalau di wasol disambung ini min syarril waswasil khannasil ladzi gitu ya. Min syarril waswasil khannasil ladzi. Ini alladzi. Tuh. Alladzi saya juga lebih suka alladzinya ditulisnya bagaimana alladzi. Nih, yang saya suka alladzinya nulisnya gini. Alladzi DJ alladzi tuh. Yang saya suka itu. Kalau menurut saya lebih paham, lebih gampang itu daripada Z titik. Gitu. Z titik itu boleh juga sih Ibu dan Bapak ingetin. Kalau ada Z titik berarti bunyinya dal. Kalau Z doang zai gitu ya. Mungkin begitu boleh. Tapi kalau di beberapa kaidah yang saya dapat buku dari metode amma, metode rubat, banyak lah ya. Rubaiyah apa ini zal. Alladzi ya. Alladzi. Harus ditaikin sedikit. Berarti yang atasnya dihapus ya. Nah, sebelum saya hapus tulisan latinnya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya. Qul pakai latin tuh saya bacanya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Maliknya tetap ya ini. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil bukan hanas. Khannas alladzi. Ini kalau Ibu rajin baca, rajin mah ini ditulis ulang pakai latinnya. Latinnya kayak ini boleh. Qul ya. Qul a'udzu birabbis. Pak Hari, saya mu'alaf. Saya Islam tapi baru belajar sholat sekarang. Boleh saya baca? Boleh. Pakai latin? Boleh. Ini tulis aja latin ini nih. Latin tempel di dinding. Pakai sholat. Dan kebetulan sekarang kan sholat-sholatnya nggak boleh ke masjid. Jumatan aja nggak pada di masjid ya. Karena lebih menjaga kemaslahatan. Banyak yang bertanya, Pak Hari gimana masjid saya ditutup nggak boleh Jumatan? Itu adalah lebih mengutamakan kemaslahatan daripada madorot. Daripada semuanya kena, ya udah nggak apa-apa. Tapi di sini di Sukabumi di Cigombong tadi Jumatan masih, sholat jamaah masih gitu ya. Tapi kita bukan nantang ya, mudah-mudahan ya terhindar dari situ.
Karena ada beberapa daerah yang sudah di lockdown, ya udah ditutup, nggak boleh ada masuk, nggak boleh ada keluar gitu ya. Gitu. Nah, ini alladzi. Nih ya, saya hapus dulu ya. Udah ditulis ya, ditulis ulang ya. Kalau enggak tulisan ulangnya lihat dari rekaman ulangnya ya. Uh, supaya ini ditaikin ya, tulisan yang bawahnya. Ini saya hapus. Tuh ya. Alladzi, ini aja mulai alladzi ya. Nih alladzi tadi teks tulisannya nih. Alladzi DJ ya kalau yang saya suka alladzi itu. Kalau saya sukanya begini. Kalau itu kan Z-nya titik. Ini kaidah nggak ada yang salah, ini kaidah Indonesia yang benar, penulisan yang benar. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang bingung membaca. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bingung, ini tahu nggak masalah ya. Kalau saya lebih lihat dari buku hijau dan buku metode AMA serta metode-metode lain, DJ gini. Alladzi tuh ya. Kemudian alladzi yuwaswisu, enggak ada yang dirubah ini sama alladzi yuwaswisu. Benar. Yuwaswisu tuh, yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu. Pak Ari saya bisa ngikutin Pak Ari latennya terus jadi hafal. Terus bunyinya benar, boleh? Boleh, sangat boleh. Karena yang Allah suka itu bunyinya, bukan tulisannya. Allah tidak akan nanya, malaikat tidak akan nanya, kamu pinter pakai apa? Yang penting bunyinya, mengucapkannya benar. Yang hafal Quran juga kan, mohon maaf. Saya kadang-kadang bingung, kok anak saya dulu lagi SD kelas 1, kelas 2, kok udah bisa hafal Quran? Juz 30, juz 29. Dari mana dia bisa baca juga belum? Oh, ternyata diajarin gurunya, diajarin ibunya pakai Latin gitu. Tidak apa-apa, yang penting bunyinya benar. Itu makanya yang belajar pakai Latin dengan guru nggak ada masalah. Yang kasihan itu yang belajar tanpa guru. Jadi bunyinya yang Ratna keluhkan. Saya gara-gara belajar pakai Latin bunyinya jadi salah. Ya itu ya, karena nggak pakai guru. Kalau pakai guru insya Allah nggak salah. Alladzi yuwaswisu fi, nggak ada yang berubah nih. Suduri. N-nya diambil dari sini ya. Ini cuman kalau saya sarankan, kalau saya lebih suka sudurinya gini nulisnya ya, yang saya itu saya lebih suka gini, fi dunya double gitu. Tapi tidak masalah lah ya, kalau ibu udah paham. Karena kalau ibu memiliki Quran Latin ini, yang penting dirubah-rubah o-nya aja. Ini kalau u di atas ada garis berarti dia panjang. Fi sudurin. N-nya dapat dari mana? Dapat dari sini nyamber. Fi sudurin. Nas bisa. Tapi kalau yang saya lebih suka di sini sama juga. Saya lebih suka ini nulisnya begini. Nasnya tetap, A-nya yang panjang. Tuh, karena ini mad ari disukun. Fi sudurin nas gitu ya. Karena mad ari disukun karena panjang. Fi sudurin nas minal. Terminal, jangan minalu, jangan minal, ini minal jinnati, nggak ada masalah, ini sama ya, minal jinnati, n-nya aja ditahan, dikasih n satu lagi boleh, minal jinnati wanas, bener ini wanas, tapi ini kalau yang ini saya lebih suka ya ini ujungnya ya, a-nya banyak. Gitu, karena mad ari disukun wanas. Tapi itu pun gak masalah, karena mad ari disukun kan panjangnya 1 alif sampai 2 alif setengah, boleh aja wanas. Tapi lebih enak wanas, lebih panjang gitu ya. Ini ada nomor 6 ya. Jadi agak kepentok di sini. Di sini ada nomor 6, berarti ininya ke atasin sedikit ya. Nulisnya di sini aja deh. Nih ya. Kalau yang saya suka ya. Gitu. Tapi kalau ibu bapak suka yang seperti yang Quran ini nggak apa-apa. Dan kalau ibu dan bapak ingin memiliki Quran 30 juz yang ada terjemah perkatanya, ada latinnya seperti ini boleh. Tapi nanti arahan sayanya tolong ya diperhatikan. Perubahan tulisan H gede, ro-nya jadi ra itu ya. Nah, bisa kan? Jadi kalau latinnya tidak terhapus ya. Bisalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
pakai yang aslinya aja ini ya. Qul a'udzu birabbin, bukan bira tapi ganti o. Birabbin nas, malikin nas, hanya hak gede nih, salah nih hak kecil. Ilahin nas, min tambah ang, min syarril waswasil, ganti o, bukan hanas tapi khannas. Alladzi yuwaswisu, tetap alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisalah, bener ya? Saya nggak bohong kan? Belajar sama saya, belajar hari ini langsung bisa baca. Pakai baca kan, ibu bapak udah belajar dari kecil, latihannya udah bisa. Selama benar bunyinya, enggak masalah. Selama benar bunyinya. Yang salah itu, yang dosa itu ya, kayak tadi nanti. Tiba-tiba di sini bacanya min saril waswasil hanas. Nah itu yang jadi salah. Fatal salahnya. Bukan hanas tapi khannas. Karena dalam Al-Quran itu salah bunyi, salah arti. Atau nanti di mana tadi? Ini. Tiba-tiba bapak bacanya sesuai latihan ini salah. Qul a'udzu, bukan a'udzu nih, a'udzu dzal. Qul a'udzu bira. Ya, ini yang salah, bira binas. Harusnya biro jodoh, biro binas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ada angnya, ini ada g-nya, min syarril waswasil hannas, jangan hannas tapi khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Udah bisa kan? Langsung bisa kan? Langsung pinter. Alhamdulillah. Nah, sekarang terjemahnya ya. Jadi 3 in 1 ya. Bisa baca, latihan belajar baca Arabnya. Dikit-dikit disesuaikan. Oh ini ka, ku, ini oki, ki ditambah doma jadi u, jadi ku, ini l jadi kul. Ini a bunyi a, ini ain u panjang u. Ini zu, kul a'udzu, ini bi, ini ra. Bukan bira tapi ya biro. Karena nyambar ke sini b-nya double, birabbin, nyambar ke sini birabbin nas gitu ya. Jadi 3 in 1, bisa Arabnya ke depannya ya. Sementara pakai latihannya enggak masalah, tapi sambil belajar insyaallah lama-lama bisa ya Arabnya. Asal rajin. Nah, bisa Arab, bisa Latin, baca Quran pakai Latin yang bagi mu'alaf atau bagi ibu dan bapak baru belajar, bisa juga menerjemahkan nih ya. Nanti tafsirnya lain lagi. Ini terjemah itu menerjemahkan apa adanya. Kalau penafsiran nanti ada, kita lagi belajar tafsir nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah. Qul, jangan kul. Kalau kul makanlah. Qul, katakanlah Muhammad. Kok Muhammadnya dari mana? Ini di dalamnya mengandung. Jadi kul, karena ini Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad harus mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad. Kenapa? A'udzu, a-nya aku. A'udzu, aku berlindung. Ada ya'udu. A'udzu birab kepada Tuhannya. Birabbin nas, Tuhannya siapa? An-nas, Tuhannya manusia. Ya Tuhannya manusia ya Tuhannya manusia, Allah, Tuhan kita semua ya. Qul, makanya sebetulnya diartikan dengan Tuhan itu ada beberapa orang yang nggak terima. Jangan diterjemahkan Robbi aja, jangan Tuhan. Karena itu agama lain juga bilangnya Tuhan. Yang benar Robbi, ya Robbi. Jadi Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbinas, kepada Robnya manusia. Itu ya. Tapi bagi ibu yang masih ragu, birab ya Tuhan deh, boleh. Kepada Tuhannya manusia. Kenapa? Siapa Tuhannya manusia tuh? Malik, raja, Anas, Malikin nas, rajanya manusia, ya. Yang merajai semuanya, yang menguasai, yang Malikin nas sama, yang menguasai Malik Yaumiddin, yang memiliki yang menguasai di hari pembalasan, ya. Itu. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, raja di raja kan? Kalau raja di Indonesia, di dunia ini kan sementara. Tapi ini raja di raja, yang kekal dan abadi, ya. Malikin nas. Ilah, juga ilah. Ilah itu sesembahan. Ilah itu Tuhan juga. Sembahan, ilahin nas, sembahan yang disembah oleh manusia. Itu Allah, ya. Kenapa kita harus berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya yang merajai manusia, ilahnya, Tuhannya manusia? Kenapa? Untuk apa?
Min syarril, minnya jadi ang ya tambah G. Min syarril waswasil khannas. Min dari syarri, dari kejelekan, dari kejahatan. Al waswas, waswas bisikan setan. Setan itu kan selalu bilang, kita mau ibadah, kita mau sholat. Jangan ngapain sholat? Kita mau sedekah, jangan nanti kamu jadi miskin. Kita mau berbuat kebaikan, jangan. Itu selalu membisikkan. Kadang-kadang kita dalam ibadah aja kita sholat, ini 2 rakaat apa 3 rakaat ya, ragu, ada keraguan. Itu yang membuat ragu itu setan. Makanya kita harus berlindung sebelum sholat itu, kita baca ta'awud, baca qul a'udzu birabbin nas, biar kita terhindar dari godaan setan. Itu ya. Min syarril, dari kejahatan, al waswas, dari waswas, dari bisikan setan, al khannas, yang bersembunyi. Iya, kalau setan ada di depan gua hajar, gua pukul. Setannya nggak di mana, kita ngomong aja setan liatin kita ya. Karena percayalah, setan selalu bersama kita. Jadi di kiri dan kanan ada malaikat yang mencatat amal. Setan juga selalu mengikuti juga. Dan setan tuh kadang-kadang orang bingung, kok seorang kiai besar, ulama besar atau ustadz masih bisa tergoda ya? Ya karena setannya sekelas itu. Jadi kalau tukang beca setannya kayak gitu. Tukang bangunan setannya kayak gitu. Guru setannya kayak gitu. Kenapa? Guru kan pinter. Kok masih bisa tergoda oleh setan? Karena setannya seperti guru lagi. Jadi sesuai kemampuannya ya. Bahkan mungkin lebih. Karena kita tidak bisa lihat mereka. Mereka bisa lihat kita. Dan mereka di dunia ini tidak mati-mati gitu. Jadi pengalamannya banyak gitu. Ya. Jadi kita katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, ilah juga raja atau yang sesembahannya, yang disembah, yang diabdi oleh manusia. Dari apa? Min syarri, dari kejahatan, al waswas, yang waswas, yang selalu memberikan waswas ya di dalam hati kita, dalam sudur, dalam hati kita ya, membisikkan kejahatan dalam dada kita. Fi min syarril waswasil khannas, yang tersembunyi karena setan itu nggak kelihatan. Alladzi, yang yuwaswisu, membisikkan kejahatan, fi sudurin nas, fi sudur, fi ke dalam, sudur dada, anas manusia. Nggak tahu ya ngebisiknya ya. Kalau tahu mah kita bisa. Itulah setan. Itu perlu keimanan ya. Setan emang ada. Ya adalah. Itu. Di mana? Mana buktinya? Kadang-kadang kan kalau ahli-ahli itu, setan mana ada, orang nggak ada. Orang tiba-tiba bangunan pada roboh, ditiup angin. Emang angin kelihatan kan? Nggak kelihatan. Atau yang gampang lagi ya, arus listrik, karena saya sering main listrik. Listrik itu ada netral, ada negatif, ada positifnya. Yang ada arusnya kan yang positifnya. Itu kita pegang, kita lihat, kabel biasa-biasa saja. Coba kabelnya ditelanjangi di pembungkusnya. Coba pegang, mana min, mana plus. Kalau yang minnya dipegang nggak nyetrum. Kalau yang plusnya dipegang ada setrumnya. Kan nggak kelihatan tuh, sama ya. Setan tuh nggak kelihatan, tapi ada gitu ya. Nah ini. Bahkan kalau Rasulullah bisa melihat ya, kalau kita kan nggak. Ya. Kalau jin, karena setan itu juga terbentuk dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Kalau yang setan berupa jin, kita jin bisa kelihatan, kadang-kadang ada penampakan, ada orang-orang tertentu bisa melihat jin ya, gitu. Atau ada setan berupa manusia. Manusia tapi melarang sholat, menggoda orang yang sholat itu jadi setan. Setan bentuk manusia ya. Kita mau berbuat baik dilarang sama dia setan tuh dalam bentuk manusia. Karena setan tuh nanti minal jinnati wan nas ya. Alladzi, yang yuwaswisu, membisikkan kejahatan, fi sudur, ke dalam dada, annas, manusia. Dari apa? Minal jinnati, dari golongan jin, wanas, dan manusia tuh. Jadi setan itu dari golongan jin dan manusia gitu. Jadi manusia yang sering ngegoda manusia untuk berbuat kebaikan, nah itu mencegah untuk berbuat kebaikan, nah itu setan. Jadi walaupun fisiknya manusia tapi dia jadi setan gitu ya. Karena yang menggoda manusia itu bisa berbentuk jin dan manusia. Betul, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, firman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insan, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu
Jadi kalau jin dan manusia yang tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, berarti jadi setan. Tapi jangan hati-hati, tiba-tiba ada orang yang nggak sholat, ada orang bilang, lu setan. Nah jangan, nanti jadi kasus, jadi masalah. Tapi menurut ayat ini, begitu. Jadi hati-hati kita berlindung dari godaan manusia, ya, dari godaan setan, ya, yang selalu membisikkan ke dalam dada manusia, ya, dari bentuk dari golongan jin dan manusia. Kan ini, qul aku berlindung, a'udzu berlindung dari mana? Berlindung kepada siapa? A'udzu aku katakanlah wahai Muhammad, a'udzu aku berlindung. Berlindung kepada siapa? Birabbin nas, kepada Rabbnya, kepada Tuhan manusia. Malikin nas, rajanya manusia, raja di raja. Ilahin nas, ilahnya, ilah itu yang disembah. Ilahin nas. Dari apa? Kenapa harus berlindung kepada Robnya manusia, Tuhannya manusia, raja di rajanya manusia, ilahnya manusia? Kenapa kita harus berlindung kepadanya? Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan setan. Karena kita tidak tahu setan itu kan. Mereka membisikkan tiba-tiba sholat malas, puasa malas, zakat malas, mau zakat. Jangan. Kalau kamu infak, kamu sedekah, kamu zakat, hartamu habis. Wah, setan itu selalu membisikkan kejahatan. Gitu ya. Min syarril waswasil khannas. Karena seperti itu kita berlindung. Karena godaan setan itu halus banget. Tidak tahu kan. Tiba-tiba sholat malas, ibadah malas, segala malas. Karena itu setan yang menggodanya ya. Yang mencegahnya. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswasil, bisikan setan, al-khannas, yang tersembunyi. Khannas tuh. Kalau nyata mah kita masih gampang ngelawannya, orang nggak kelihatan setannya. Kenapa lagi? Alladzi yuwaswisu, setan itu yang membisikkan ke dalam hati manusia, dada manusia. Alladzi yuwaswisu, yang membisikkan untuk berbuat kejahatan, fi sudurinas, ke dalam dadanya. Sudur, fi, ke dalam sudur, dada, hati kita, ya, pikiran kita. Fi sudurinas, ke dalam dada manusia. Siapa? Dari golongan mana? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Gitu. Karena jin diciptakan memang untuk beribadah, tapi jin juga ada yang beriman, ada yang tidak, sama seperti manusia. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat diciptakan hanya untuk beribadah, hari-harinya dia beribadah terus. Jadi kalau malaikat itu selalu benar, kalau setan selalu salah. Kalau manusia itu bias, bisa benar bisa salah. Kadang-kadang bisa menjadi perbuatan setan, kadang-kadang bisa menjadi malaikat. Tapi kalau manusia yang berhasil menjadi malaikat, lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak punya syahwat. Kalau manusia kan punya kemauan, punya syahwat, digoda, ada godaan. Kalau malaikat tidak pernah tergoda, tidak ada syahwatnya. Jadi manusia yang sekelas lebih dari malaikat itu derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Makanya yang menjadi khalifah fil ardh adalah manusia, tidak malaikat, kan gitu kan. Itu barangkali, mohon maaf kalau agak berbelat-belit ya. Ya beginilah. Ini tes ketiga nih saya coba. Tolong kasih masukan ya. Biasa. Kemana masukannya? Ini ya. Ke nomor negaranya. Kalau negara kan plus 62 0812 828 7881. Ini hafal karena udah 30 tahun yang lalu ya. Ini nomor saya, selalu bersama saya. Itu dulu lagi beli pulsa itu lagi nomor tuh mahal ya. Sekarang nomor tuh cuma 10.000, 5.000 jadi. Atau yang kedua plus, atau plus itu bisa 0 ya, samanya ini kode negara. Plus 812 1931 1035. Tolong apa? Kasih masukannya ya. Mau ngasih bantuan boleh buat pembangunan pesantren kita. Yuk bersama kita berbuat, pasti bisa ya. Gitu. Sama seperti halnya hari ini kita lagi diuji dengan virus corona. Bersatu padu kita ya. Jadi jangan sombong, jangan ketakutan juga. Sombong bisa-bisa terjadi pada kita. Ketakutan, terlalu khawatir juga jangan. Ini ada gambaran anekdot yang bagus. Kalau kita menemukan anjing gila, bukan anjing gila lah, anjing galak. Langkah apa yang harus kita lakukan? Lawan anjing itu lebih galak. Taringnya, giginya lebih gitu loh dengan anjing. Terus gimana? Lari. Anjing lebih apa?
larinya lebih kencang daripada kita. Terus gimana tuh? Sembunyi. Oh, anjing pelacak itu bisa menemukan kita di mana aja. Bisa. Jadi lari salah karena anjing lebih kuat larinya. Melawan kita nggak berdaya juga karena taringnya giginya anjing gigit. Wah, gitu ya. Bersembunyi, anjing itu penciumannya juga kemanapun Anda bersembunyi, nah akan ketemu. Gimana langkah kita? Satu jawabannya, panggil yang punya anjing. Gitu. Bapak tolongin ini anjing mau gigit saya. Kata yang punyanya, udah. Sama yang punyanya cukup dia apa? Disiulin apa gitu ya. Anjing itu ngerti, langsung balik kepada pemiliknya. Sama menghadapi virus corona itu, kembalikan kepada Allah. Karena yang punya kan Allah. Ya Allah, tolong hamba ini, manusia ini, selamatkan di dunia ini siapapun ya Allah, ya Rabb ya. Kita berlindung kepada Allah. Karena Allah yang punya kuasa segalanya. Sama seperti tadi gambaran anjing. Lari, kita dikejar. Melawan, dia punya taring. Pembunyi, kemanapun ketemu. Kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, selamatkan dari virus ini. Karena semuanya dari Engkau ya Allah. Virus ini kecil sekali, cuma 150 nano, kecil. Tapi bisa menggemparkan dunia dan seisinya ya. Masya Allah ya Rabbana. Ya Allah, mungkin ini teguran dari Engkau ya Allah. Karena kami sering melupakan-Mu. Banyak hamba-hamba-Mu yang banyak berbuat salah dan berbuat dosa. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ibu dan Bapak tolong kasih masukan ya. Saran dan kritiknya saya tunggu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.